Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibbati fillah. Yang pertama, kita mohon maaf nih karena memang lagi padam listrik di Jember sini. Jadi semoga kajian ini bisa lancar dengan keterbatasan yang ada. Kita akan melanjutkan tentang bagaimana perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Perjalanan 10 tahun beliau berdakwah di kota Mekkah Al-Mukarramah yang penuh dengan perjuangan, pengorbanan, ternyata belum selesai. Setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu taala anha, pendamping hidup Nabi alaihi salatu wassalam, teman curhat beliau yang mendukung dakwah Nabi alaihi salatu wassalam dengan segala yang dia miliki. Kemudian dengan wafatnya pamannya Abu Talib yang selama ini dia juga pasang badan demi diselamatkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun pamannya Abu Talib dalam kondisi kafir dan mati pun dalam kondisi kafir. Setelah itu Nabi alaihi salatu wasallam diusir dari kota Mekah. Maka beliau berangkat menuju ke Taif. Kita akan mengkaji sekarang bagaimana beratnya perjalanan beliau ke Taif dan balik ke Mekah lagi tanpa hasil yang diinginkan. Baik, silakan dibaca. Firman Nabawiyah oleh Profesor Dr. Zain bin Abdul Karim Azli. Perjalanan Nabi ke Taif untuk berdakwah. Setelah kematian Abu Talib dan Siti Khadijah radhiyallahu anha, maka Nabi Yusuf dan Nubuwah Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditauhidkan. Mereka semakin berani dan secara terang-terangan mengajak beliau. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan ke Taif, di tempat yang berjarak sekitar 8 km dari Mekah. Beliau pergi dan pulang dari Taif dengan berjalan kaki dengan ditemani oleh maulanya, Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Beliau bertujuan untuk berdakwah dan mencari suaka dan perlindungan orang-orang Taif dari gangguan kaumnya. Dalam perjalanan setiap kali Rasulullah melalui satu kabilah atau suku, maka beliau mengajak mereka kepada Islam. Akan tetapi tidak satupun kabilah yang menerima ajakan beliau. Subhanallah. Jamaah. Dia menemui 3 bersaudara yang merupakan kepala suku penduduk Taif. Mereka adalah putra-putra Amr bin Umair At-Taqafi, yaitu Abdi Yalail, Mas'ud dan Hubayb. Oleh karena itu, beliau menghadap mereka dan mengajak mereka masuk Islam. Berkatalah salah seorang dari mereka, dia akan menyebut-nyebut kain pakaian Ka'bah, seandainya benar Allah menghapus kamu. Orang kedua berkata, apakah memang Allah tidak mendapatkan orang lain selain kamu? Dan orang ketiga mengatakan, demi Allah, aku tidak akan berbicara denganmu karena sekiranya kamu sebagai Rasul, untuk kamu orang yang sangat berbahaya jika aku membantah ucapanmu. Maka Rasulullah SAW beranjak meninggalkan mereka seraya berpesan kepada mereka, jika kalian bersikap demikian, maka tolonglah sediakanlah masalah ini. Barakallahu fiik. Naam. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota Mekah menuju ke Taif dengan jarak 80 km.
Kenapa? Karena sudah tidak mungkin lagi dengan kondisi yang beliau rasakan di kota Mekah, disakiti, diganggu, maka beliau keluar dari Mekah menuju Taif. Perjalanan 80 km dengan berjalan kaki. Setiap berjumpa dengan satu kabilah, beliau datang mendakwai mereka. Di sini ada pelajaran penting bahwa kita nggak boleh putus asa mendakwain orang lain. Terkadang kita berpikir, nggak mungkin akan menerima dakwah, orangnya keras kepala, orangnya susah diajak bicara. Siapa yang tahu? Tapi tugas seorang pendakwah adalah menyampaikan. Perjalanan 80 km, entah berapa kabilah yang dijumpai oleh Nabi SAW, tapi semuanya tidak ada yang menerima. Sesampainya di Taif, beliau SAW langsung menuju ke pemuka kaum Taif, Bani Thaqif. Disebutkan di sini ada 3 pemuka Bani Thaqif, yaitu Amr, putra-putranya Amr bin Umair Al-Thaqafi. Yang pertama Abdiyalail, Mas'ud, dan Hubayb. Didakwain 3 orang ini, ternyata jawaban mereka sangat menyakitkan hati. Yang satu mengatakan dia akan merobek-robek kiswahnya Ka'bah seandainya benar Allah mengutusmu. Yang 2 mengatakan, apakah memang gak ada orang lain? Allah sampai ngutus engkau. Meremehkan. Apa kalau istilah sekarang, membunuh karakternya terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga mengatakan, andai kata benar engkau utusan Allah, maka nggak boleh aku membantah. Akhirnya Nabi SAW melihat tidak mungkin dilanjutkan mendakwahi mereka. Dan ini penting buat para pendakwah. Ketika sudah mengajak, kemudian didapati hati yang keras, jawaban yang menyakitkan, maka tinggalkan. Tapi Nabi SAW sebelum meninggalkan mereka, Nabi berpesan, oke lah, kalau memang kalian tidak menerima aku, sikap kalian seperti itu, maka tolong rahasiakan masalah ini. Artinya nggak perlu sampaikan kepada yang lainnya. Kenapa? Karena Nabi SAW masih ingin mendakwain yang lainnya. Kalau tokohnya nggak bisa, mungkin ada di masyarakat yang bisa menerima dakwah ini. Memang ketika tokoh di masyarakat itu menerima dakwah Islam, tentunya pengaruhnya akan lebih besar daripada yang masuk Islam itu hanya rakyat jelata. Tapi Nabi SAW tidak putus asa. Beliau minta kepada mereka, udah rahasiakan urusanku, karena Nabi sedang hendak berdakwah. Nah, silakan dilanjutkan. Rasulullah SAW berada di Taif di antara penduduknya selama 10 hari. Selama itu, beliau selalu bertemu dengan para pemuka mereka dan mengajak mereka masuk agama Allah Ta'ala. Setelah itu mereka berkata, keluarlah kamu dari negeri kami. Mereka pun memprovokasi orang-orang muda mereka. Maka mereka berdiri berjalan menghadapi Nabi. Lalu melempari beliau dengan batu hingga kaki beliau berdarah. Sementara di Harithah radhiyallahu anhu melindungi beliau dengan tubuhnya, sehingga kepalanya berdarah. Oleh karena itu Rasulullah SAW kembali pulang ke Mekah dengan penuh kesedihan. Kemudian beliau singgah untuk berlindung di sebuah kebun milik Utbah dan Syaibah. Keduanya bernama Rabi'ah. Di sanalah beliau beristirahat di bawah rindangnya sebuah pohon, lalu berdoa dengan doanya yang sangat terkenal. Barakallahu fiik. Rasulullah SAW tinggal di Taif selama 10 hari. Beliau tetap mendakwain penduduk Taif. Kalau 3 pemukanya tidak menerima, maka ada harapan itu orang-orang yang ada di sekitar Taif menerima dakwah tersebut. Tapi ternyata juga tidak ada hasil.
yang paling menyakitkan, setelah Rasulullah SAW 10 hari di sana berdakwah, beliau juga diusir oleh penduduk Taif, di mana mereka memprovokasi, kalau bahasa sekarang itu memprovokasi orang-orang bodoh. Artinya orang-orang yang berakal di antara mereka nggak sampai hatilah untuk melempari Nabi dengan batu. Akan diketahui oleh rakyat jelata, kan dikatakan ini pemuka yang nggak punya adab, nggak punya etika. Yang mereka lakukan adalah memprovokasi orang-orang bodoh. Bagaimana mereka ini yang melempari Nabi alaihissalam. Dan betul, ketika Nabi berjalan mau pulang itu, mereka berbaris kiri dan kanan melempari Nabi alaihissalam. Wallahi jamaah, kalau kita melihat perjuangan kita dalam menyampaikan agama Allah ini nggak sebanding dengan perjuangan Rasulullah SAW. Lemparin batu Nabi SAW. Di depan orang banyak dipermalukan misalnya. Dan Zaid bin Harithah berusaha untuk menyelamatkan Nabi SAW. Tapi kaki Nabi berdarah-darah. Sampai menjauh dari kota Taif, Rasulullah SAW istirahat di salah satu kebun anggur di sana. Karena Taif terkenal dengan kebun anggurnya. Yang kebun anggurnya ini milik penduduk Mekah. Milik siapa? Disebutkan milik dua putra Rabi'ah. Yang satu namanya Utbah bin Rabi'ah. Yang satu Syaibah bin Rabi'ah. Yang kedua orang ini nanti akan terbunuh ketika perang Badar. Dua orang ini yang melihat peristiwa tersebut tidak membantu, tidak menolong. Ya, nanti akan ada cerita hanya sekedar menyuruh budaknya untuk memberikan buah anggur. Selesai. Di situ Nabi alaihissalam berdoa, memohon kepada Allah. Ahibati fillah, al-qawi huwallah. Yang kuat itu hanya Allah. Al-kabir huwallah. Yang maha besar itu hanya Allah. Yang mampu berbuat apa saja itu Allah Jalla Jalaluh. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah berusaha, karena sejatinya seorang hamba hendaklah dia berusaha. Dia berusaha sekuat tenaganya untuk menyampaikan agama Allah ini dengan apa yang dia miliki. Setelah itu sisanya serahkan kepada Allah. Nabi SAW berdoa mengatakan, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya arhamar rahimin, anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni, ila ba'idin yatajahhamuni am ila aduwin malaktahu amri, in lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali, walakinna afiyataka hiya awsa'u li, a'udzu binuri wajhika alladhi ashraqat lahu adh-dhulumat wa saluha alaihi amru ad-dunya wal akhirah min an tanzila bi ghadabuka aw min an yanzila bi ghadabuka aw tahulla alayya sakhatuka lakal udba hatta tarda wala hawla wala quwwata illa billah. Naam, silakan dibaca artinya. Allah mengadakan berkata-kata kekuatan sedikit mereka dari aku dan mengingat aku di mana manusia. Suami Tuhan yang maha belas kasih di antara yang mengasihi. Engkaulah Tuhan orang-orang yang tertindas dan engkaulah adalah Tuhanku. Kemanakah engkau hendak menyerahkan diriku? Adakah kepada yang akan membuatku bersedih, ataukah kepadamu tidak engkau kuasakan dia atas urusanku? Jika memang tidak membuatmu maka kepadaku, maka aku tidak menginginkan hal itu. Namun keselamatan darimu jauh lebih luas bagiku. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang menyinari segala kegelapan, dan karenanya segala urusan dunia dan akhirat menjadi baik. Janganlah timpakan kemarahanmu dan murkamu kepadaku. Hanya kadang tetap kemarimu hingga engkau merasa ridho, dan tidak ada daya upaya dan kekuatan sesuai dengan isimu. Barakallahu fiik. Baik, afwan, di doanya ini ada yang salah ya. Ada yang kurang tepat karena
yang di akhir doa disebutkan min an tanzila bi ghadabuka. Yang benar itu min an yanzilali. An yanzila bi afwan. Di sini disebutkan tanzila bi, yang benar yanzila bi. Bukan pakai tak tapi pakai ya. Kemudian yang kedua au tahulla alayya, ini juga salah. Yang betul au yahulla, bukan pakai tak tapi pakai ya. Nah, coba kita renungkan doa ini. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam curhat kepada Allah. Menceritakan apa yang dia alami. Dan Allah maha melihat. Allah maha tahu. Tapi tugas hamba, ini perlu diingat. Bahwa Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku mengabulkan doa orang yang memanggilku. Ujibu da'watad da'i. Doa orang yang berdoa kalau dia berdoa kepada aku. Sehingga seorang hamba ketika memohon kepada Allah, ketika dia meminta pertolongan Allah, ceritakan sama Allah. Ya Allah, engkau tahu dengan apa yang aku hadapi Allah. Aku seperti, bagaimana Nabi SAW mengatakan, adakah kepada yang jauh yang akan membuatku sedih, atau kepada musuh yang engkau kuasakan dia atas urusanku? Sampaikan ya Allah. Aku gimana sikapku ya Allah? Apa yang harus aku lakukan ya Allah? Ini benar-benar suatu pengaduan kepada pencipta. Yang di situ berisi pengagungan buat Allah dan penyerahan semua urusan sama Allah. Nabi SAW mengatakan bahwasanya apa yang Allah hendak lakukan kepadanya, kita ridha. Tapi Nabi meminta afiat, keselamatan dari segala petaka. Itu lebih diharapkan ya Allah. Subhanallah jamaah. Baik, dilanjutkan. Kedua putra bagi akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi demikian, mereka memanggil seorang budak dan mereka bernama Adas untuk membalas tangkai anggur. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulurkan tangannya untuk makan anggur itu, beliau menyebut nama Allah dengan mengucapkan Bismillah, kemudian makan. Maka Adas mengatakan, seperti ini tidak biasa diusahakan oleh pemimpin stasiun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, dari manakah kamu dan apakah agamamu? Adas menjawab, aku seorang Nasrani dari negeri Nainawa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dari perkampungan laki-laki yang baru. Dikata, Adas bertanya, apa yang dilakukan di mata? Rasulullah menjawab, dia seorang nabi dan aku seorang nabi. Ketika itu juga ada Rasul Allah Alaihi Wasallam dan menciumnya serta kedua tangan dan kaki beliau. Masya Allah. Adas adalah orang Nasrani dari Nainawa. Di Nainawa itu wallahu a'lam. Lokasinya ada di Syam insyaallah Nainawa. Tempatnya Nabi Yunus alaihissalam. Ketika mendengar hal itu, Adas langsung menciumi Nabi alaihissalatu wassalam. Ini salah satu bukti bahwa nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam telah memberikan kabar gembira akan diutusnya seorang nabi. Sehingga mereka tahu dan mereka beriman. Tapi sebagian di antara mereka tidak menerima. Dikarenakan kesombongan mereka, atau disebabkan karena dunia, karena kekayaan, atau karena sifat hasad di antara mereka. Subhanallah. Setelah itu, dua putra Rabi'ah, Qutbah dan Syaibah ini menghalangi Adas untuk memeluk agama Islam. Kasih tahu jangan sampai itu orang memalingkanmu dari agamamu. Jadi subhanallah jamaah, Allah menghibur Nabi dengan adanya Adas.
Ini hiburan yang pertama. Setelah berdoa memohon kepada Allah Jalla Jalla, ternyata ada satu orang yang menunjukkan bahwa dia mengimani Rasulullah SAW. Dia ciumi Nabi SAW. Bahkan diciumi kakinya oleh Adas. Baik, dilanjutkan. Karena tersebut, Uqbah bin Amir itu masing-masing berkata kepada saudaranya, ketahuilah bahwa budakku itu telah dibuat rusak oleh laki-laki itu. Ketika ada seperti menemui mereka, mereka berkata, silakan kamu, apa yang kamu lakukan? Ada berkata, Tuanku tidak ada di muka bumi, Tuanku tidak ada di muka bumi ini sesuatu yang lebih baik daripada laki-laki itu. Karena dia memberitahukan kepadaku tentang suatu perkara yang tidak diketahui, kecuali oleh orang laki. Mereka berkata, silakan kamu wahai Adam, jangan sampai laki-laki itu membuatkan meninggalkan agamamu, karena akan membuatkan. Subhanallah. Ini yang diucapkan oleh Syaibah dan Utbah bin Rabi'ah. Mereka benar-benar berusaha untuk menghalangi orang masuk ke agama Allah. Ada orang yang tidak menerima kebenaran, tapi tidak menghalangi orang lain untuk menerima kebenaran. Fadhal. Tapi terkadang yang terjadi ada orang-orang yang dia tidak menerima kebenaran, dia menggunakan tenaganya, kekuasaannya untuk menolak kebenaran tersebut. Seperti yang terjadi dengan orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Dan yang terjadi dengan pemuka-pemuka Bani Thaqif. Dan ingin menuntut para pendakwah untuk bersabar. Taib. Kemudian disebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam meninggalkan Taif. Dan beliau melewati tempat namanya Qarn As-Sa'alib. Di situ kisah yang sering kita dengar. Di mana malaikat Jibril alaihissalam datang menyumpai Nabi alaihissalam. Bersama Jibril ada malaikat yang bertanggung jawab mengurusi gunung-gunung. Dia datang, kemudian dia mengatakan kepada Nabi alaihissalam bahwa Allah telah mendengar ucapan kaummu dan perlakuan mereka kepadamu. Dan Allah telah mengirim kepadamu malakul jibal. Malaikat penanggung jawab urusan gunung. Litakmurahu bima syi'ta. Sudah terserah. Engkau mau suruh dia untuk apa? Allah sudah memberikan izin kepada dia. Maka malaikat penjaga gunung ini berinisiatif menawarkan kepada Nabi SAW. In syi'ta an utbiqa alaihimul akhsyabain. Kalau engkau mau 2 gunung, aku akan timpakan kepada penduduk Mekah atau penduduk Taif. Karena yang menyebabkan Nabi keluar dari Mekah, penduduk Mekah. Yang menyebabkan Nabi disakiti oleh penduduk Taif, itu penduduk Mekah juga. Maka disebutkan kalau engkau berkehendak, 2 gunung ini akan ditimpakan kepada mereka. Dan disebutkan dalam beberapa penafsiran yang dimaksud dengan Al-Akhsyabain itu adalah Jabal Qaynuqa. Naam. Qayqu'an. Naam, afwan. Ada 2 gunung yang di dekat Masjidil Haram. Yang satu namanya Jabal Qayqu'an, yang satu namanya kok jadi lupa aja. Nanti kalau ingat Anda sampaikan. Tapi Nabi alaihi salatu wassalam menolak tawaran malaikat tersebut. Kenapa? Karena yang Nabi inginkan itu bukan kemusnahan umat manusia. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam diutus sebagai rahmatan lil alamin. Kita bisa lihat di sini salah satu rahmat Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga kalau ada orang yang berkata bahwa rahmatan lil alamin itu baru didapati di Mekah, perkataan yang sangat tidak sesuai. Di sini nih, sebelum Nabi hijrah ke Mekah, malaikat menawarkan untuk menimpakan Jabal 2 bukit itu kepada penduduk Mekah atau penduduk Taif. Nabi SAW mengatakan enggak. Aku berharap Allah keluarkan dari sulbi-sulbi mereka generasi yang lain. Ini rahmat
yang memang Nabi menyebutkan tentang dirinya, innama anar rahmatul muhda. Aku adalah rahmat yang dihadiahkan kepada umat manusia. Nabi berharap akan dikeluarkan dari sulbi mereka man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Generasi yang beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Tentunya ini berbeda dengan doa Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh mengatakan, la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Innaka intadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Udah, jangan sisakan satu pun orang kafir di muka bumi. Itu doa Nabi Nuh alaihissalam. Jangan disisakan satu pun. Mereka kalau tetap ada, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Dan mereka tidak melahirkan kecuali anak-anak yang durhaka. Jamaah rahimakumullah. Nabi dilemparin batu. Berdarah-darah kakinya. Zaid bin Haritha ikut berdarah-darah melindungi Nabi SAW. Tapi hati beliau tetap penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian di sini ada peristiwa lain yang merupakan pelipur lara buat Nabi SAW. Mengobati duka Nabi SAW. Yang pertama, kisah Adas. Yang kedua, Malak Al-Jibal bersama Jibril alaihissalam. Yang ketiga nih, masuk Islamnya sekelompok bangsa jin. Kalau memang ada manusia yang tidak menerima agama Allah ini, ternyata Allah memberikan petunjuk kepada bangsa jin. Nah, silakan dibaca. Pada malam itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan qiyamul lail atau salat malam. Maka datang kepadanya sekelompok bangsa jin. Mereka mendengarkan dengan bersama bacaan beliau. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui kehadiran mereka, sehingga Allah Taala menurunkan firman-Nya. Wa idh-sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu. Falamma qudiya wallaw ila qawmihim munzirin. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. Dan ingatlah ketika kami menghadapkan rombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran. Maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang kami turunkan kepada Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Kaum kami, terimalah seruan orang yang menyuruh kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Dan orang yang tidak menerima seruan orang yang menyuruh kepada Allah, maka tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi dan tidak ada baginya pelindung dari Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang datang. Quran Surat Al-Anfal ayat 29 sampai 32. Subhanallah jemaah. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika sholat malam. Ada sekelompok jin yang mendengar. Maka di sini mungkin kita tidak berangkat ke kampung jin. Walaupun Rasulullah SAW pernah berjumpa dengan satu kelompok jin. Tapi kalau yang diceritakan di sini, itu kelompok jin mendengarkan
bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka masuk Islam. Tapi coba kita lihat di sini. Allah menceritakan bagaimana kelompok jin ini ketika mendengarkan. Disebutkan yastami'una al-Quran falamma hadaruhu qalu ansitu. Ketika sampai ke sana, di sini mereka ngomong, dengerin, perhatikan. Al-insat itu bukan hanya mendengarkan biasa, tapi mendengarkan dengan memperhatikan. Dan orang-orang yang terkadang mendengarkan tausiah, mendengarkan ceramah, kemudian dia ngobrol, kemudian dia sibuk dengan HP-nya, atau dengan perkara-perkara yang tidak berguna, maka manfaat dari tausiah itu untuk dirinya kurang. Maka sekelompok jin ini mengatakan ansitu. Setelah mereka dengarkan, mereka faham, mereka berpaling kepada kaum untuk menjadi pemberi peringatan. Sehingga ini pesan lain buat orang-orang yang belajar, ilmu yang dia dapat ketika dia mengetahui kebenaran dan mengetahui pula bahwa kaumnya berada dalam kesesatan, maka tugas dia adalah menyampaikan. Di sini kelompok jin itu pulang ke kampungnya, lalu mereka berdakwah di sana. Dikumpulin kaumnya, qalu ya qaumana. Ini bukan satu orang, satu kelompok mengatakan, wahai kaum kami, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Ceritakan bahwa kami ini telah mendengar sebuah kitab yang diturunkan setelah Nabi Musa alaihissalam. Musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haq wa ila tariqin mustaqim. Yang Quran ini diturunkan untuk menguatkan apa yang diturunkan kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Nabi Musa, Nabi Isa. Dan kita tahu bagaimana Nabi Isa memberikan kabar gembira akan datangnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa pun seperti itu. Sehingga kaum jin ini mengumumkan hal itu kepada kaumnya, mengingatkan mereka. Lalu mereka mengatakan Quran ini memberikan petunjuk kepada al-haq dan kepada jalan yang lurus. Jadi kalau ada orang berpaling dari Al-Quranul Karim, bagaimana dia akan mendapatkan kebenaran? Sebagian orang sekolah, kuliah ke tempat yang mungkin menjadi kiblat penuntut ilmu. Tapi tatkala dia tidak membaca Al-Quranul Karim, tidak mengkaji Al-Quranul Karim dengan benar, maka dia akan jauh dari kebenaran tersebut. Kemudian dia mengatakan, ya qaumana. Dipanggil, wahai kaum kami. Jawablah kalian. Penyeru Allah dan berimanlah dengannya akan dapat apa? Ini penting juga ketika berdakwah untuk menyebutkan ganjaran dan balasan. Kenapa? Karena secara fitrah, secara naluri, manusia itu suka dengan rayuan. Suka dengan iming-iming. Suka dengan janji-janji baik. Maka disebutkan, yaghfir lakum min dhunubikum. Akan diampuni dosa-dosa kalian. Wa yujirkum min adzabin alim. Dan kalian akan dijauhkan dari azab yang pedih. Itu kalau kalian beriman. Kalau kalian nggak beriman, ya sudah. Kalian tidak akan luput dari azab Allah. Kalian tidak bisa lari dari siksa Allah. Kemanapun orang pergi sekarang jamaah, bumi ini bumi Allah. Dan bangsa jin walaupun mereka mungkin memiliki kekuatan yang lebih daripada manusia, tetap mereka tidak akan bisa kemana-mana. Selesai nih, mereka masuk Islam, maka Nabi pun terhibur. Setelah itu Nabi SAW melanjutkan perjalanan ke kota Mekah. Jalan kaki, 80 km. Dalam kondisi terluka kaki Nabi SAW. Dan ini juga pelajaran penting buat orang-orang yang mungkin belajar ilmu kebal, kata dia. Dia merasa ilmu kebal ini karomah dari Allah. Kadangkala mereka
Ambil pisau, dipotong lidahnya, potong badannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdarah-darah kaki. Maka perlu orang merenungkan diri dengan ilmu kebal yang diajarkan. Apakah memang dari ajaran Nabi Alaihissalam? Apakah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabatnya sebelum berperang, dikasih mantra-mantra, dibacain apalah supaya mereka kebal? Atau Nabi menyuruh para sahabatnya pakai baju perang? Bahkan Nabi Alaihissalam pakai baju perang. Alaihissalam. Ketika beliau perang Uhud, bahkan beliau pakai double baju perangnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sampai kita terkecoh dengan orang-orang yang merasa, ya kalau itu karomah dari Allah, ada apa ditunjukkan? Ada apa dipamerkan? Na'udzubillah min dzalik. Baik. Dilanjutkan. Ketika perjalanan Rasulullah SAW sudah mendekati kota Mekah, berkatalah Zaid bin Harithah kepadanya, bagaimana engkau masuk ke Mekah sementara mereka Quraisy telah mengusirmu? Nabi menjawab, wahai Zaid, sesungguhnya Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan yang kau alami ini. Dan sesungguhnya Dia akan menolong agamanya dan menenangkan hatinya. Barakallahu fiik. Nah, ini jamaah. Jadi kalau ada orang percaya diri, jangan percaya sama kekuatan dia. Jangan percaya sama kecerdasan dia, nggak boleh. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam percaya diri tapi dengan kekuatan Allah. Nabi yakin Allah akan kasih jalan keluar karena itu janji Allah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu sudah keputusan Allah bahwa setelah kesulitan atau bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka tatkala Zaid mengatakan bagaimana engkau masuk ke Mekah lagi sedangkan mereka sudah mengusirmu. Maka Nabi SAW mengingat Allah. Allah ala kulli syai'in qadir. Maka beliau mengatakan Allah akan berikan jalan keluar. Allah akan tolong hamba-hambanya. Walaupun harus dengan perjuangan yang membutuhkan pengorbanan. Baik. Apakah Nabi SAW dengan ucapannya ini, beliau tidak ada usaha? Artinya beliau langsung nyelonong masuk ke kota Mekah. Padahal beliau sudah diusir. Artinya nyawa beliau itu nggak aman di kota Mekah. Maka Nabi SAW melakukan tindakan. Ada usaha, ada ikhtiar. Bukan hanya doa. Bukan hanya bertawakal. Karena bertawakal kepada Allah itu artinya menyerahkan semuanya kepada Allah. Adapun usaha ya tetap usaha. Karena sejatinya tawakal itu maknanya as-siqatu billah wal i'timad alaih. Yakin Allah yang bisa membantu dan menyandarkan semuanya kepada Allah. Usaha itu perintah Allah untuk berusaha. Maka coba kita lihat bagaimana usaha Nabi SAW. Silahkan dibaca. Oleh karena itu Rasulullah SAW meminta kepada Al-Ahnas bin Sulaim untuk kalian sepakat berlindungan kepada beliau. Tetapi ia Al-Ahnas meminta maaf. Lalu beliau meminta sepakat kepada Suhail bin Amr, ia pun meminta maaf. Kemudian beliau meminta sepakat kepada Al-Mu'an bin Adi dan dia bersedia memberi sepakat itu. Rasulullah pun tetap mengingat besar baik Al-Mu'in ini. Sehingga ketika ada masalah tentang tawaran perang Badar, beliau mengatakan, seandainya Al-Mu'an bin Adi masih hidup, lalu dia menjelaskan persoalan tentang ini padamu, saya akan aku serahkan urusan mereka kepadanya. Barakallahu fiik ya. Ini mungkin sebelum kita uraikan ada nama yang kurang tepat. Bukan Al-Mut'am bin Adi. Tapi namanya Al-Mut'im bin Adi. Ini 3 kali disebutkan. Yang kedua benar Al-Mut'im. Tapi yang ketiga disebutkan lagi Al-Mut'am bin Adi. Yang anda tahu namanya adalah Al-Mut'im bin Adi. Nabi SAW. Beliau bertawakal kepada Allah. Menyerahkan urusan sama Allah. Tapi beliau usaha. Siapa nih tokoh di Mekah yang mungkin bisa bantu? Mereka orang-orang kafir. Mereka orang-orang musyrikin. Tapi kita perlu sadar bahwa di antara orang-orang musyrikin ada yang tidak memusuhi. Dia hanya tidak mau menerima
Tapi dia nggak memusuhi. Dan juga ada orang-orang musyrikin yang mereka berpikir kemanusiaan. Maka Nabi SAW datang ke Al-Akhnas ibn Shuraik, pemuka orang-orang kafir Quraisy. Ternyata Al-Akhnas ibn Shuraik angkat tangan. Dia minta maaf. Karena ada beberapa alasan dia bukan termasuk dari qabilah yang kuat di sana. Maka dia minta maaf. Akhirnya Nabi nggak putus asa. Berangkat dicoba yang lainnya. Berangkat menuju Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini nanti dia masuk Islam. Berangkat ke Suhail bin Amr, Suhail juga angkat tangan. Dia tidak bisa. Nanti ketika perjanjian Hudaybiyah, Suhail bin Amr itu datang. Ketika Suhail datang, Suhail itu artinya mudah namanya. Maka Nabi mengatakan sahula amrukum. Ya aduh, insya Allah urusannya mudah. Karena yang datang orang namanya Suhail. Maka jamaah, ternyata Suhail juga angkat tangan. Lalu apakah Nabi berhenti? Tidak. Usaha terus dilaksanakan. Tawakal, udah tawakal. Ketika berjalan mau minta tolong, itu udah tawakal. Bukan berarti orang yang berjalan minta tolong, antum kok nggak tawakal sama Allah. Tawakal itu artinya yakin sama Allah dan menyandarkan semua sama Allah. Adapun usaha, ini usaha yang diperintahkan. Seperti orang mau cari rizki, ada usaha dia berangkat keluar dari rumahnya. Mungkin dia yang memang jualan, dia buka tokonya, bukan ditutup tokonya, dia tawakal sama Allah. Kalau ada orang mau beli ya sudah datang nanti. Diperintahkan ada usaha. Lalu Nabi menjumpai Al-Mut'im bin Adi. Al-Mut'im bin Adi bersedia. Dia langsung pakai baju besinya. Dia kumpulkan anak qabilahnya. Semua pakai baju besi. Itu dia jemput Nabi SAW dengan pasukan lengkap. Masuk Nabi di bawah perlindungan suaka Mut'im bin Adi. Semua orang Mekah melihat bahwa Nabi Muhammad SAW di bawah penjagaan Mut'im bin Adi. Dan secara hukum yang berlaku pada waktu itu, kalau ada yang godain Nabi SAW, ada yang ganggu Nabi SAW, maka akan berhadapan dengan qabilahnya Mut'im bin Adi. Dan ini perkara yang sangat terjaga di masa itu. Di mana ya sampai sekarang kita melihat apabila orang dapat suaka umpamanya dari satu negara nggak berani gangguin dia. Benar-benar Mut'im bin Adi memasukkan Nabi SAW ke Mekah dalam kondisi terhormat. Kafir nih mereka jamaah. Jadi kalau antum dengar sabda Nabi SAW, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Karena memang ada akhlak-akhlak mulia di bangsa Arab. Salah satu yang dilakukan Mut'im bin Adi. Terkenal Mut'im bin Adi orang yang dermawan. Berangkat Nabi SAW menuju ke rumahnya lagi. Terhormat, terjaga. Dan Nabi tidak pernah melupakan budi baik Mut'im bin Adi. Ketika perang Badar, ada 70 orang-orang musyrikin yang tertawan. Di mana 70 orang itu tidak dibunuh. Mereka dalam penawanan dan mereka punya pilihan. Menebus dirinya. Yang punya uang ditebus dengan uang. Yang punya keterampilan, yang punya keahlian, yang bisa baca, itu dengan mengajarkan membaca kepada anak-anak orang-orang muslimin di kota Madinah. Lalu Nabi SAW ingat dengan kebaikan Al-Mut'im bin Adi. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Lau kana Mut'im bin Adi hayyan, thumma kallamani fi haula'i natna, la'ataituhum iya." Andai kata Mut'im bin Adi masih hidup, kemudian Mut'im bin Adi ini ngomong sama aku, urusan 70 orang itu gimana? Tolong, ya mereka adalah orang-orang yang tertawan, tolong dibalikin ke Mekah. Tanpa tebusan, kata Nabi SAW, aku kasih semuanya kepada Mut'im bin Adi. Ini jamaah, ada pesan indah kepada setiap muslim agar tidak melupakan budi baik orang lain. Jangan melupakan budi baik orang lain.
Mungkin anak ingatkan dengan urusan rumah tangga. Kadangkala terjadi perceraian dalam rumah tangga tersebut. Kedua orang ini berpisah. Mungkin sang anak ikut bapak atau ikut ibu. Biasanya suami istri ini sudah saling membenci, saling membongkar aib setiap pasangannya. Padahal ada kebaikan yang masih tersisa di antara mereka. Hari-hari yang indah. Maka Allah mengatakan, wala tansaul fadla bainakum. Kalian itu jangan melupakan, khususnya suami istri, jangan melupakan kebaikan-kebaikan, kemuliaan-kemuliaan yang ada di antara kalian. Ini terkadang kita lupa. Ada teman kita dulu ketika sekolah, atau kita punya ustadz dulu ketika di pesantren, atau ketika kuliah, maka seharusnya kita mengingat kebaikan mereka. Apa yang bisa kita berikan kepada mereka? Rasulullah SAW mengatakan 70 pasukan orang-orang Quraisy yang tertawan, kalau diminta oleh Mut'im bin Adi dikasihkan semuanya. Fadhal, bawa semua. Barakallahu fikum. Ini mungkin beberapa pelajaran yang bisa kita ambil ya. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kalau kiranya ada pertanyaan, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, tadi di halaman 210 itu kan ada doa pada Nabi di bawah pemerintah kan berdoa ya Ustaz. Terus di catatan kaki halaman 221 itu kan dikatakan bahwa digoibkan oleh Al-Albani. Bagaimana kita mengurangi ini? Maksudnya apakah mulai seperti amanah atau gimana? Iya, berkaitan dengan sirah nabawiyah. Memang kalau kita lihat para ulama ketika menceritakan tentang perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam, mereka lebih bermudah-mudahan selama tidak ada yang berurusan dengan hukum. Artinya tidak menghalalkan, tidak mengharamkan. Yang kedua, tidak berurusan dengan akidah. Maka kalau kita melihat banyak riwayat-riwayat sirah nabawiyah yang itu tidak, ya bisa dikatakan nggak sahih gitu. Apalagi ada cerita-cerita yang cerita tersebut itu sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Cerita di Mekah khususnya umpamanya. Maka kadang-kala di sini para ulama mengatakan idza ruwayna fil halal wal haram shaddadna fi. Kalau kita meriwayatkan dalam urusan halal dan haram, kita biasanya akan ketat sekali. Tapi kalau dalam urusan sirah, urusan fadail, mereka kadang-kala lebih bermudah-mudahan di sini. Maka yang dilakukan oleh Syekh ketika menampilkan hadis ini, sebenarnya itu sudah dilakukan oleh ulama-ulama sebelumnya. Jadi untuk melengkapkan ceritanya, kalau memang ada riwayat di sana, khususnya tadi perjalanan Nabi SAW dari Mekah ke Taif, dari Taif beliau berapa hari di sana. Ya mungkin riwayat-riwayat tersebut memang tidak selalu riwayat yang sahih, tapi selama dhaifnya tidak terlalu berat ya, maka biasanya mereka lebih bermudah-mudahan dalam meriwayatkan seperti itu, asalkan bukan masalah akidah, asalkan tidak berurusan dengan masalah halal dan haram, maka mereka biasanya menyebutkan hal itu. Barakallahu fikum. Nah. Mengenai doa mengenai Ustaz yang kelompok pada saat mendengar Rasulullah Ustaz, kan beliau jadi menyeru kepada kaumnya gitu Ustaz ya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Pertanyaannya adalah kehidupan setelah kematian jin seperti apakah Ustaz? Apakah seperti yang manusia alami? Iya, berkaitan dengan bangsa jin, memang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Berdasarkan ayat yang tadi kita baca. Kenapa kok tidak ada dalam ayat yang tadi kita baca bahwa mereka akan masuk surga?
Yang ada mereka akan diselamatkan dari api neraka. Mereka akan diselamatkan dari azab Allah SWT. Dari sinilah para ulama berpendapat apabila jin meninggal dunia nanti mereka akan dihisab. Karena memang Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah Jalla Jalaluhu. Jadi yang wajib beribadah kepada Allah itu, yang mukallaf itu jin dan manusia. Tapi pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya apabila jin meninggal dunia nantinya, maka dia berada di antara dua hal. Mereka diazab sama Allah atau mereka tidak diazab sama Allah, mereka mati, selesai, fana hidup mereka. Tapi pendapat yang kedua mengatakan enggak. Jin pun sebagaimana mereka mukallaf, mereka punya kewajiban-kewajiban untuk beribadah, mereka punya kewajiban untuk mentauhidkan Allah, untuk sholat, artinya syariat Allah, syariat agama Islam ini semua diwajibkan kepada bangsa jin. Mereka wajib untuk melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Maka mereka pun akan mendapatkan pahala yang sama dengan diterima oleh kaum muslimin dari kalangan manusia. Itu mungkin perbedaan pendapat di antara para ulama yang terjadi. Barakallahu fikum. Nah. Yang tadi Ustaz itu apa boleh diamalkan Ustaz? Kalau kita bicara doa, yang pertama doa. Selama doa itu tidak mengandung unsur berlebih-lebihan. Baik doa itu bikinan ustadz, bikinan seorang kiai, bikinan seorang guru, nggak ada masalah. Artinya doa ini permohonan kepada Allah SWT. Tapi kalau doa ini doa dibaca ketika seorang memang terhimpit hidupnya. Boleh dibaca. Ketika orang berada dalam kondisi yang terzolimi. Sehingga bukan orang lagi senang baca doa ini. Kita nggak bersyukur. Artinya Nabi SAW, apabila benar ini memang doa dibaca oleh Nabi SAW, beliau tidak membacanya setiap selesai sholat, di akhir malam. Bukan. Beliau membacanya dalam kondisi tertentu. Sehingga kalau kita mendapatkan kondisi yang sulit, seperti yang dihadapi oleh Nabi SAW, lalu kita mau baca doa ini baik untuk dibaca. Karena isinya semuanya adalah bagaimana menunjukkan kepada Allah tentang kehinaan yang dihadapi oleh Nabi SAW. Maka kalau mau dibaca doa ini dalam kondisi tertentu, ahlan wa sahlan. Tapi tidak dalam semua kondisi tentunya. Nanti kita malah akan disebut tidak bersyukur kepada Allah. Ketika dia mengatakan dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas, aku ini enggak dihargai sama manusia, padahal engkau orang yang dihormati sama manusia. Padahal engkau orang yang penuh dengan penghargaan dari manusia. Kiranya seperti itu. Nah, bagaimana kita menanggapi orang-orang yang kurang bersyukur, tapi ketika kita sudah bantu tetap aja masih merasa kurang. Nah, iya jemaah. Jadi begini. Ini berbicara tentang kita yang membantu dan orang yang dibantu. Kalau bicara kita yang membantu, ketika kita membantu orang, ada orang yang bersyukur. Mengatakan jazakumullah khairan. Mereka membalas budi baik kita. Mereka tidak melupakan kita. Mereka mendoakan kita selalu. Maka itu sebenarnya yang harus dilakukan. Kalau ada orang berbuat baik sama kita, tugas kita adalah berterima kasih sama dia. Mendoakan orang itu. Mengingat kebaikan orang-orang yang telah memiliki budi baik sama kita dan tidak melupakannya. Ini tugas kita yang dikasih. Terus bagaimana tugas kita yang memberi? Antum ketika memberi, selesai lepas tangan. Dia mau ngomong apa nggak ada urusan. Tapi memang ada orang-orang yang selalu merasa kurang. Di sini tugas seorang hamba bukan hanya kasih harta. Tapi juga kasih pencerahan buat mereka. Karena ada manusia-manusia yang Ana sering ketemu. Ustaz, Ana ini bantu saudara Ana, Ustaz. Nggak ada syukurnya, Ustaz. Selalu kurang. Dan ternyata memang hartanya digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Maka tugas kita, selain memberikan harta, juga memberikan pencerahan kepada mereka. Dengan cara itu, kita memperbaiki kehidupan fisiknya, dan kita memperbaiki kehidupan rohani dia.
Barakallahu fikum. Nah. Ya, silakan. Mau bertanya, Ustaz, bagaimana jika ada seseorang yang mempunyai kesalahan terhadap temannya, misalnya sama temannya, lalu dia tidak meminta maaf kepada teman tersebut, tapi temannya ini tidak mau memaafkan, dan dia sampai menyampaikan bahwa tidak urusan kita di akhirat nanti. Itu hukumnya gimana bagi istri yang punya salah dan temannya di salah itu, Ustaz? Nah, subhanallah jamaah ya. Memang Allah ketika menyebutkan penghuni surga, salah satu sifat mereka adalah wal afina 'anil nas. Mereka adalah orang-orang yang suka memaafkan orang lain. Ini sifat penghuni surga. Dan ketika Allah menyebutkan sifat penghuni surga juga, mereka adalah orang-orang apabila melakukan kesalahan, melakukan dosa, mereka beristighfar, taubat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Sekarang di antara bentuk taubat kepada Allah, apabila kesalahan yang kita lakukan berhubungan dengan manusia, kita harus minta maaf. Kita harus minta dihalalkan. Kalau berkaitan dengan kehormatan dia, kita minta maaf. Kalau berkaitan dengan harta dia, kita balikin. Terus gimana kalau ternyata orang yang pernah kita zalimi ini, itu tidak memaafkan kita. Dan itu hak dia. Kalau kita bicara arahan Allah, maka seharusnya dia memaafkan. Kenapa sih? Apa enaknya nyimpen dendam di hati? Apa lezatnya engkau menyebabkan orang lain diazab karena engkau? Tapi ini memang gak mau memaafkan. Apa yang harus kita lakukan? Di sini tugas seorang hamba untuk terus minta maaf. Kondisi orang itu keimanannya naik turun. Ada kondisi-kondisi imannya sedang naik, kalau kita maaf dia terima insya Allah. Artinya kita tidak boleh berhenti minta maaf dengan alasan dia tidak mau memaafkan. Maka kita tetap cari waktu karena dia akan nuntut kita. Kalau dia katakan nanti urusannya di akhirat, betul urusannya di akhirat. Nanti Allah akan berdirikan orang itu dan penuntutnya akan datang kepada dia. Anak kan udah minta maaf, tapi antum tidak dimaafkan. Maka antum harus terus meminta maaf. Dan bisa jadi cara minta maaf kita lewat orang lain. Bisa jadi dengan menyogok. Dengan ngasih sesuatu buat dia agar dia memaafkan. Tapi kalau semua usaha sudah dilakukan dan dia tidak memaafkan, maka persiapkan amal soleh yang banyak. Doakan dia. Terus doakan dia. Karena doa ini pahala yang antum miliki. Untuk dia nantinya. Ketika dia nuntut, antum sudah punya persiapan. Karena pada hari kiamat nantinya, tidak ada lagi emas dan perak. Yang ada itu amal soleh. Dan bisa jadi nanti di hari kiamat Allah membuat orang yang selama ini tidak memaafkan ridho dengan engkau. Dia maafkan pada waktu itu dan keduanya masuk surga insyaallah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik. Pertanyaan terakhir karena kayaknya udah mau mati ini jemaah. Oh, masih banyak. Fadhal. Silakan kalau ada yang lainnya. Ustaz, mengenai apa namanya membahas Ustaz, hadiah Ustaz itu bolehkah hadiah untuk anak itu besar Ustaz? Misalnya hibah pada anak ini kita berikan jika kedua orang tuanya telah meninggal, baru hibah ini berlaku gitu Ustaz. Gimana diulangin lagi? Jika orang tua ini memberikan hibah Ustaz di luar warisan Ustaz kepada anaknya, bolehkah hibah ini bersyarat Ustaz? Jadi dia ucapkan kepada anak-anaknya, tapi jika kedua orang tua yang meninggal, baru hibah ini bisa diberikan ke semua anaknya gitu, sebagai rasa gitu, sebagai warisan. Baik, afwan. Kalau bicara hibah, maka hibah itu diberikan sebelum meninggal dunia. Kalau yang diberikan setelah meninggal dunia, maka jadinya wasiat. Sehingga kalau ada anak yang dikasih hibah oleh orang tuanya, mungkin nanti bisa diperbaikin lagi kalau jawaban Anda tidak sesuai dengan pertanyaannya.
Kadangkala ada orang tua hibah sama anaknya. Tidak rata. Dan ini sebuah kezaliman. Anda punya anak 3. Yang satu dikasih rumah, yang 2 enggak. Ketika meninggal dunia, apakah hibah ini berlaku? Artinya yang diberikan kepada anak pertama itu memang jadi milik dia atau milik ahli waris. Sebagian ulama berpendapat hibah ini akan berlaku apabila ada keridhaan dari ahli warisnya, dari anak yang lain. Kalau enggak, maka tidak sah hibah tersebut. Ini pendapat yang kuat ya, yang mengatakan tidak sahnya hibah yang hanya diberikan kepada satu orang. Rasul SAW tidak mau memberikan saksi, menjadi saksi buat kezaliman tersebut. Jadi kalau umpamanya nanti sudah meninggal dunia, si pemberi hibah, orang tua yang meninggal dunia, bagaimana dengan hibah ini? Kalau ini tidak ridho yang 2 orang, ya dibagi sama mereka. Dibagi sesuai dengan sebagai salah satu harta warisan. Jadi kalau ada laki sama perempuan, ya sudah yang laki dapat 2 bagian dari satu bagian perempuan. Seperti itu. Apa jawabannya sesuai dengan pertanyaan? Ustaz, berarti hibah itu tidak bisa berupa rumah tinggal ya Ustaz. Maksudnya rumah itu masih dimiliki bersama. Terus niatnya orang tua rumahnya ditempatin itu dijadikan hibah untuk anak-anaknya. Tadi belum bisa ya Ustaz, tidak bisa ya Ustaz. Karena kan belum bisa langsung bagi. Nah kalau nunggu orang tuanya meninggal dunia itu ya jadinya wasiat buat mereka nantinya. Itunya artinya baru berlaku setelah meninggal dunia. Tapi bisa jadi orang tua itu memberikan hibah itu kepada anaknya. Benar dia kasihkan ini rumah anaknya 3, ini rumah buat kalian bertiga. Berarti kan adil. Kemudian salah satu anaknya meninggal dunia. Jadi bagian rumahnya itu kan dibagi 3. Itu punya anak yang meninggal, jadi warisan buat dia. Kalau memang benar hibahnya diberikan sebelum meninggal dunia. Artinya sudah dimiliki sama 3 anak itu, hanya orang tuanya numpang di sana umpamanya, tinggal bersama. Itu nggak ada masalah sebenarnya. Kalau benar hibahnya. Tapi kalau dikatakan baru dibagi setelah meninggal dunia, berarti jadinya wasiat buat mereka. Dan ingat, ahli waris nggak boleh dapat wasiat. Ahli waris nggak boleh dapat wasiat. Jadi kalau memang itu hibah, nggak ada masalah. Mau rumah yang ditempatin jadi hibah, asalkan benar hibahnya, yang konsekuensinya tadi, itu sudah jadi milik mereka, hanya saja masih ditempatin bersama. Konsekuensinya juga, kalau salah satu dari 3 anak ini meninggal dunia, bukan berarti hibahnya gugur, bukan. Karena apa? Karena sudah jadi milik dia. Jadi bagian ia itu jadi warisan buat istrinya, jadi warisan buat anak-anaknya. Maka perlu pentingnya belajar tentang urusan agama ini sehingga kita tidak salah kaprah, tidak sampai memakan hak orang itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan lewat tadi ya Ustaz. Misalkan terjadinya orang tua itu sudah meninggal, maka jadi dari wasiat ya, itu sesuai dengan Al-Quran ya pembagiannya ya. Kalau waris kalau misalkan seperti itu, pembagiannya kan berarti kalau meninggal ini Pak Ustaz, yang laki berarti dapatnya lebih daripada yang perempuan ya, karena yang laki harus nafkahin keluarganya. Nah, sementara kalau saudara-saudara perempuannya itu ada yang jaga seperti itu dan belum memiliki rumah itu, maka itu bagaimana Ustaz? Apakah memang dari saudara-saudara laki ini berjika untuk memberikan sedikit demi untuk saudaranya itu bagaimana? Iya, begini. Ketika hibah itu terserah orang tuanya. Artinya kalau orang tuanya mau berhibah itu seperti pembagian warisan. Artinya anak perempuan dapat 1 juta, anak laki dapat 2 juta. Itu tergantung orang tua. Tapi kalau orang tua juga mau bagi rata sama, ini hibah. Nggak ada masalah. Umpamanya anak perempuan dikasih 5 juta, anak laki kasih 5 juta. Mau dibagi sama rata, ini hibah ya, bukan warisan. Selama tadi hibahnya itu pemberian sebelum meninggal dunia dan dibagikan, artinya dimiliki sebelum meninggal dunia, maka itu jadi hibah. Terus bagaimana kalau tadi yang ditanyakan, kalau memang pembagiannya seperti warisan.
Itu nggak perlu diperjelas. Kalau wasiat, ingat ahli waris nggak boleh dapat wasiat. Ahli waris tidak berhak mendapatkan wasiat. Yang dimiliki oleh ahli waris adalah warisan. Wasiat itu untuk selain ahli waris. Pembagian warisan jelas. Kalau bicara anak laki perempuan maka 2:1. Terus gimana Ustaz kalau saudara-saudara yang mungkin yang bagi kakak perempuannya, adik perempuannya tidak mampu. Pembagiannya tetap sesuai dengan syariat. Kalau sang kakak, sang saudara laki ini ingin membantu, fadhol, nggak ada masalah. Tapi yang penting kita harus tahu pembagian Allah itu seperti itu. Jangan dikatakan kok kayaknya nggak adil pembagian Allah. Karena ini harta nemu. Hanya saja yang laki ini punya kewajiban lebih. Punya tanggung jawab lebih. Ketika dia punya kakak perempuan janda, ketika dia punya adik perempuan yang nggak mampu, siapa yang bertanggung jawab? Di sini saudara laki memiliki kewajiban. Sehingga kalau kita lihat ya maaf, kenapa surga dan nerakanya seorang wanita itu adalah suaminya ketika dia sudah menikah. Adapun seorang lelaki tetap ya, dia harus berbakti sama orang tuanya. Dia punya kewajiban peduli sama adik-adik dan kakaknya dan tidak pernah terlepas. Adapun kalau perempuan yang sudah dia sama suaminya, dia membantu keluarganya sesuai dengan kemampuan dia dan dengan keterbatasan dia sebagai seorang istri. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin seperti itu. Nah, Anda rasa udah cukup ya? Siap, insya Allah. Afwan nih, soalnya tadi tim Ana bilang ini sejam aja udah habis baterainya Ustaz. Tapi insya Allah kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon doanya juga untuk keselamatan umat Islam di seluruh penjuru dunia, khususnya kita yang di Jember ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.